budidaya lebah madu bukan hal baru. Banyak orang yang melakukannya, namun hanya sedikit yang mampu bertahan lama. Pak Kus adalah salah satu pembudidaya lebah madu yang eksis. Setidaknya belasan tahun sudah warga desa Sumber Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan ini menekuninya. Karena itu, lelaki bernama lengkap Kuswanto ini dipercaya mengetuai tempat berhimpun pada pembudidaya lebah madu di Tala, yaitu di Koperasi Madu Pertama Sejati. Data dihimpun media ini Jumat 13 Desember 2024. Koperasi ini beranggota 15 orang yang tersebar di beberapa kecamatan di daerah agraris ini. Jumlah total kotak budidaya madu mencapai ratusan unit. Sejak 2012 lalu saya mulai membudidayakan lebah. Alhamdulillah masih tetap eksis sampai sekarang, papar Pak Kus. Ia mengatakan jumlah total kotak budidaya lebah pada kelompoknya sekitar 300 kotak. Sebagian besar lebah kelulut. Selain itu juga ada yang membudidayakan lebah serena atau lebah besar. Dalam setahun rata-rata 3 kali panen, tiap kotak menghasilkan 400 hingga 500 ml sekali panen. Satu koloni lebah dalam setahun maksimal menghasilkan sekitar 2 liter madu, papar lelaki 47 tahun ini. Bapak 3 anak ini mengatakan, membudidayakan lebah madu cukup menggiurkan. Pasalnya membudidayakannya tak begitu sulit, asalkan telaten dan mengetahui karakteristik lebah yang dibudidayakan. Pasalnya juga terbuka lebar, lebah madu saya sudah sampai kemana-mana, ke Jawa, Sumatera hingga ke Sulawesi, papar Kuswanto. Harga madu juga cukup baik. Lebah madu kelulut kemasan 250 ml, misalnya seharga Rp125.000. Sedangkan harga lebah madu serena kemasan 400 ml seharga Rp130.000. Madu yang dihasilkan dari budidaya lebah memang menggiurkan untuk dikonsumsi maupun dipasarkan karena harganya lumayan mahal. Namun untuk layak dan aman dipasarkan, lebih dulu harus melalui proses pengolahan. Dalam hal ini yaitu menurunkan kandungan kadar air atau Ka-nya. Sebagai informasi, Ka madu yang baru dipanen dari kotak budidaya atau dari alam cukup tinggi, yakni sekitar 30%. Karena itu memang wajib diturunkan dulu Ka-nya. Apalagi madu lebah kelulut terkenal cukup tinggi antara 30 hingga 36%, sebut Kuswanto, pembudidaya lebah. Warga desa Sumber Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan ini mengatakan kadar air madu perlu diturunkan hingga 22 sampai 25%. Pada kisaran angka tersebut, madu aman dikemas dalam botol karena menjadi agak kental, tidak berbusa lagi, tidak ngegas, jadi aman dibawa kemana-mana, dikirim ke tempat jauh pun aman, papar Kuswanto. Apabila kadar air masih tinggi, madu dikemas maka menjadi beresiko terjadi tekanan kuat di dalam botol. Lama-lama tutup botol bisa terlepas oleh tekanan kuat kandungan gas pada madu. Bagaimana cara menurunkan kadar airnya? Kuswanto mengatakan ada alatnya khusus. Madu yang baru dipanen dimasukkan ke dalam tabung alat tersebut selama beberapa jam. Uap air akan terserap dan madu menjadi agak mengental karena kandungan airnya menyusut drastis. Selanjutnya tinggal dicek menggunakan alat sederhana mirip timbangan digital. 1 tetes madu diletakkan pada alat tersebut. Beberapa menit kemudian secara otomatis terbaca level kadar airnya. Sepintas tampak sepele dan gampang membudidayakan lebah madu. Sejatinya meski tak berat, namun memerlukan ketelatenan dan kecermatan. Pasalnya lebah juga seperti makhluk hidup lainnya yang mutlak memerlukan sumber makanan. Karena itu langkah awal yang harus disiapkan sebelum memulai membudidayakan lebah adalah menyiapkan habitatnya. Ini mulai tahun kapan Pak Kus usaha madu kelulut ini? Saya mulai usaha ini tahun 2012 ya. Sampai sekarang. Itu berkelompok Pak? Iya, berkelompok. Berapa orang Pak? Kelompoknya anggotanya 15 orang. Sekarang kan udah jadi koperasi ya, 2021. Kalau jumlah ininya apa, kotak-kotak
budidayanya itu? Sekarang Perkiraan? semua ada kurang lebih 300-an. Semua di sumber makmur atau terpencar? Terpencar. Kalau produksinya gimana Pak untuk produksi yang di kelompok pian ini? Apakah rutin? 1 tahun di sini panen 2 kali, ada yang 3 kali dalam 1 tahun, 1 musim. Kalau sekali panen bisa dapat antara berapa sampai berapa Pak? Kalau panen itu rata-rata dalam 1 setup itu kurang lebihnya di angka 400 sampai 500 mili. 1 setup, 1 kotak. Iya. Itu dari semua kelompok tadi? Iya. Rata-rata segitu. Untuk madu kelulut segitu. Terus untuk pasar gimana Pak? Untuk pasar, kalau pas lagi musimnya, ini kan musimnya musim puncak panen sekitar bulan 10, mulai bulan 9 sampai bulan 10 ini puncak panen. Jadi di musim puncak panen itu ya agak kelabakan karena stok banyak dan itu memang puncak panen. Banyak padu. Kalau yang di kelompok pian sudah sampai kemana saja Pak nih madunya ini? Ya alhamdulillah lah, udah banyak yang membantu kan dari teman-teman dari kedinasan juga kan, jadi udah kemana-mana gitu. Udah diseringan ke Jawa gitu, ke Sumatera, Sulawesi. Itu ngirimnya pakai kiriman cepat ya? Iya, kiriman cepat ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.